Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Dina Atika, NPM 1618001721, akan mempresentasikan hasil dari reformulasi emosi yang telah saya buat. Emulsi atau emulsion adalah suatu sistem dua fasa yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil menurut FI edisi 4. Tipe emulsi. Yang pertama, tipe minyak dalam air, yaitu suatu emulsi di mana minyak terdispersi sebagai tetesan-tetesan dalam fase air. Dalam tipe ini, minyak adalah fase terdispersi, sedangkan air adalah medium pendispersi. Tipe yang kedua yaitu tipe air dalam minyak, yaitu suatu emulsi di mana air terdispersi sebagai tetesan-tetesan dalam fase minyak. Dalam tipe ini, air sebagai fase terdispersi dan minyak sebagai medium pendispersi. Yang ketiga adalah emulsi ganda, dikembangkan berdasarkan pencegahan pelepasan bahan aktif. Dalam tipe emulsi ini dihadirkan tiga fase yang disebut emulsi dalam emulsi. Syarat emulsi: 1. Stabil, 2. Homogen, 3. Tidak terjadi creaming dan cracking, 4. Warna, bau, dan rasa menarik pada emulsi oral. Keuntungan sediaan emulsi: 1. Bioavailabilitas besar, 2. Onset lebih cepat, 3. Penerimaan pasien mudah diberikan pada anak-anak, 4. Dapat menutupi bau dan rasa pada emulsi oral, 5. Bisa mempertahankan stabilitas obat yang larut dalam minyak. Kekurangan sediaan emulsi: 1. Sulit diformulasikan karena harus mencampur dua fase yang tidak tercampurkan. 2. Mudah ditumbuhi oleh mikroba karena adanya air. 3. Tidak stabil secara termodinamika. Formulasi baku. Formula baku ini didapat dari jurnal pengaruh kombinasi emulgator CMC dan Twin 80 terhadap stabilitas fisik emulsi minyak oleh Retnowati Ediningsih tahun 2013. Jurnal ini melakukan penelitian menggunakan 4 formulasi dengan presentasi kombinasi CMC dan Twin 80 yang berbeda sebagai emulgator pada tiap formulanya. Pada formulasi A digunakan CMC sebanyak 0,25% tanpa digunakan Twin. Pada formulasi B, CMC digunakan sebanyak 0,25% dan Twin sebanyak 10%. Pada formulasi C, CMC digunakan sebanyak 0,25% dan Twin 20%. Pada formulasi D, tidak digunakan CMC tapi digunakan Twin sebanyak 20%. Untuk formulasi lengkapnya dapat dilihat pada tampilan ini. Dari keempat formulasi tersebut, yang saya gunakan sebagai formulasi baku adalah formulasi C, yaitu emulsi dengan kombinasi emulgator sebanyak 0,25% CMC dan Twin 80 sebanyak 20%. Karena emulsi formulasi C merupakan emulsi yang paling stabil, karena pada pemeriksaan pemisahan, viskositas, dan ukuran vertikal berdasarkan jurnal tersebut mempunyai stabilitas fisik yang baik dibandingkan dengan formulasi lain. Literatur jurnal reformulasi. Literatur reformulasi diambil dari tugas akhir efektivitas gelatin dari tulang ikan tuna sebagai koemulgator dalam sekian emulsi minyak ikan oleh Nurul Jumah tahun 2013. Pada jurnal tersebut dibuat 4 formula minyak ikan menggunakan koemulgator gelatin tulang ikan tuna dengan variasi konsentrasi 0,5%, 1%, tanpa koemulgator, dan tanpa emulgator, dengan formulasi yang dapat dilihat pada tampilan. Pada formulasi tersebut digunakan oleum recoris asali atau minyak ikan sebagai zat aktif, gum arab sebagai emulgator, gelatin tulang ikan tuna sebagai koemulgator, oleum menthaiobacerate sebagai perasa, metilparaben sebagai zat pengawet, propylparaben sebagai zat pengawet, dan aqua destilata sebagai pelarut.
Dari formulasi tersebut, formula yang saya gunakan sebagai literatur reformulasi berasal dari formula 1, yaitu formula dengan konsentrasi koemulgator sebanyak 0,5%. Karena formulasi tersebut lebih stabil secara fisik. Pada uji organoleptis tidak menunjukkan perubahan warna dan tekstur, sedangkan pada formulasi 2 dan 3 menunjukkan perubahan warna dan tekstur, sedangkan formula 4 itu terbentuk sistem emulsi. Sedangkan pada uji pH dan viskositas, formula 1 sediaan emulsi sebelum dan sesudah kondisi penyimpanan dipercepat menunjukkan perubahan yang tidak cukup signifikan. Reaksi yang digunakan bahan tambahan pada emulsi. Menurut Rowe 2009, akasia atau gum Arab digunakan sebagai emulgator pada konsentrasi 10-20%. Menurut RPS, gelatin digunakan sebagai koemulgator dan stabilizer pada konsentrasi 0,5% sampai 1%. Konsentrasi optimal untuk alfa tokoperal yaitu 0,02% menurut Ruben et al. 2007. Menurut Rowe 2009, konsentrasi nebakin atau metilparaben sebagai pengawet adalah 0,02% sampai 0,3%. Konsentrasi nibasol atau propilparaben sebagai pengawet adalah 0,01% sampai 0,6% menurut Rowe 2009. Metilparaben 0,18% dikombinasikan dengan propilparaben 0,0% sebagai pengawet pada beberapa formulasi menurut Rowe 2009. Konsentrasi gliserin sebagai pemanis adalah 5% menurut Schofield. Reformulasi emulsi. Minyak zaitun sebanyak 100 gram sebagai zat aktif, gum Arab sebanyak 25,8 gram sebagai emulgator, gelatin sebanyak 1,075 gram sebanyak emulgator, gliserin sebanyak 10,75 gram pemanis, metilparaben sebanyak 0,18 gram pengawet, propilparaben sebanyak 0,02 gram sebagai pengawet, alfa tokoperal sebanyak 0,043 gram sebagai antioksidan, oleum citrit sebanyak 6 tetes sebagai perasa dan mengaroma, serta aqua destillata yang diadkan sampai 215 ml sebagai pelarut. Minyak ikan. Minyak ikan memiliki banyak manfaat seperti mengandung omega 3, vitamin A, vitamin D, serta DHA dan EPA. Minyak ikan memiliki rasa yang kurang enak jika dikonsumsi secara langsung. Sekarang ada juga dalam bentuk kapsul, namun ukuran kapsul cenderung besar sehingga sulit bagi beberapa orang untuk mengonsumsinya, sehingga dibuat sediaan emulsi. Ikan mempunyai beberapa manfaat, di antaranya dapat mencegah penyakit jantung, memperbaiki gangguan mental, meredakan perlemakan hati, meningkatkan kualitas tidur, mencegah gejala ADHD pada anak, meningkatkan perkembangan otak pada bayi, menjaga kesehatan kulit. PGA. Penggunaan CMC sebagai emulgator diganti dengan gum Arab karena pada pemanasan CMC dapat terjadi pengurangan viskositas, sedangkan pada pembuatan emulsi dilakukan pemanasan untuk mempermudah pencampuran fase air dan minyak. Viskositas larutan CMC dipengaruhi oleh pH larutan. Jika pH terlalu rendah, CMC akan mengendap. Jika pH lebih dari 10, akan menurunkan viskositas. Sedangkan gum Arab lebih stabil pada jarak pH yang luas. Gum Arab dapat meningkatkan stabilitas dengan peningkatan viskositas. Juga gum Arab juga tahan terhadap panas. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengikat flavor dan membentuk lapisan tipis. Penggunaan gelatin. Twin 80 diganti dengan gelatin.
Karena adanya metylparaben dalam formulasi ini akan berkurang aktivitasnya dengan adanya sulfatan non-ionik seperti twin 80 sebagai akibat dari misal. Penggunaan twin secara kombinasi dengan emulsifor memiliki batas rentang konsentrasi antara 1-10% menurut Rowe 2009. Sedangkan pada gelatin penggunaannya lebih sedikit, yaitu 0,5-1% menurut RPS. Gelatin memfasilitasi dan memperkuat pembentukan tetes minyak, meningkatkan stabilitas emulsi, dan meningkatkan sifat fisika kimia yang diinginkan pada emulsi minyak dalam air. Penambahan gelatin pada sediaan emulsi dapat meningkatkan stabilitas sediaan emulsi tersebut. Penggunaan metil dan propilparaben. Dalam formulasi ini, metylparaben dan propilparaben dikombinasikan karena selain sebagai pengawet dapat juga digunakan sebagai antimikroba. Aktivitas antimikroba paraben meningkat dengan meningkatnya panjang rantai alkyl dan dikombinasikan dengan paraben lainnya yang memiliki efek sinergis. Kombinasi metylparaben dan propilparaben merupakan kombinasi sinergis yang dapat memperluas spektrum antimikroba. Penggunaan alfa-tokoperol. Alfa-tokoperol berfungsi untuk menjaga kualitas minyak dengan cara menghentikan radikal bebas. Konsentrasi optimal untuk alfa-tokoperol yaitu 0,02% menurut Ruben et al. 2007. Dipilihnya antioksidan alfa-tokoperol karena antioksidan alfa-tokoperol merupakan antioksidan alami sehingga lebih aman penggunaannya dibandingkan antioksidan sintesis, karena pada sebagian besar antioksidan sintetis merupakan senyawa-senyawa fenolik yang dapat menyebabkan keracunan. Pengujian pada emulsi. Yang pertama, organoleptis, yaitu merupakan pengujian dengan penginderaan meliputi bentuk, warna, bau, rasa dari sediaan. 2. Uji homogenitas, untuk mengetahui distribusi partikel dan tercampurnya bahan secara homogen pada sediaan emulsi. Syarat emulsi harus homogen. Yang ketiga yaitu uji pH, untuk mengetahui apakah pH sediaan emulsi berada pada rentang pH emulsi minyak ikan. Minyak ikan stabil pada pH 3-6. Yang keempat, uji stabilitas, untuk menentukan stabilitas emulsi dan menentukan formula yang paling baik. Yang kelima yaitu uji tipe emulsi. Uji tipe emulsi dapat dilakukan dengan metode pewarnaan dengan methylene blue. Methylene blue yang larut menunjukkan tipe emulsi minyak dalam air, sedangkan jika methylene blue tidak larut menunjukkan tipe emulsi air dalam minyak. Yang keenam adalah uji viskositas. Semakin besar viskositas, maka semakin besar pula tumbukan butir-butir fase dalam, sehingga menghalangi bersentuhan fase dalam dan menghindari creaming.